warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Jikalau Allah menghilangkan salah satu nikmat di antara tubuh kita seperti mulut, maka kita tidak akan bisa merasakan bagaimana lezatnya suatu makanan. Jikalau Allah menghilangkan salah satu nikmat di antara tubuh kita seperti telinga, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada para hambanya untuk mensyukuri nikmatnya. Kalau kita syukuri nikmatnya Allah, maka akan Allah lipat gandakan nikmat tersebut, akan Allah tambah nikmat yang kita syukuri itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut, akan aku lipat gandakan nikmat tersebut. Wa la in kafartum, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, kita sia-siakan nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adzabi lasyadid, maka Allah akan menjatuhkan azab yang pedih kepada orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Salawat beriringkan salam, tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana Nabi Muhammad rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan keluarganya, rela mengorbankan jiwa raganya, rela mengorbankan nyawanya demi tegaknya kalimat La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Karena Nabi Muhammad lah kita bisa melaksanakan yang namanya salat 5 waktu. Kalau bukan karena perjuangan Nabi Muhammad, mungkin kita tidak akan bisa melaksanakan yang namanya salat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Maka Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah tersebut. Lalu ketika Nabi Muhammad turun dari langit,
lalu bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, ana diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad." Jawab oleh Nabi Muhammad, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk umatku melaksanakan salat sebanyak 50 waktu." Terkajilah Nabi Musa. Lalu dikatakan oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, baliklah, kata lihat, mintalah kurang kepada Allah. Awak yakin tidak kata kau dan umatku untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu itu tersebut?" Maka Nabi Muhammad pun kembali naik ke atas dan menghadap Allah kembali. Dan alhamdulillah, Allah telah mengurangkan jumlah waktu salat sampai sebanyak 5 waktu dalam sehari, yang mana itu adalah salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang bertakwa, wajib bagi kita untuk melaksanakan salat sebanyak 5 waktu dalam sehari. Walaupun kita hanya melaksanakan 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan kita melaksanakan salat sebanyak 50 kali. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Ia menjelaskan kepada kita amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan pahala, serta mendorong kita untuk mengerjakannya, juga memudahkan kita dalam menempuh jalan dan sebab menuju kebaikan tersebut. Gemar berbuat baik, gemar beramal soleh adalah salah satu ciri orang bertakwa. Allah melekatkan ciri gemar berbuat baik. Allah melekatkan ciri orang yang gemar beramal soleh dalam banyak firman-Nya. Contohnya, Allah menyifati orang bertakwa dengan orang yang menjaga hak-haknya Allah, orang yang menjaga agar dirinya tidak melanggar aturan yang diberikan oleh Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang yang beriman, jadilah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Marilah kita menjadi seorang yang muttaqin, yang gemar beramal soleh. Kita setiap hari kita melaksanakan yang namanya amal soleh. Wa langkahkan kaki di dalam masjid, wa buka Quran, bawudu awak, solat awak, itu adalah contoh amal soleh. Wa buka toko, wa galihkan dagangan awak, mengajar awak, baik belajar awak, itu adalah contoh amal soleh. Maka dari itu, berhati-hatilah kita agar supaya kita tidak terlena akan kenikmatan dunia yang fana ini, kenikmatan dunia yang pasti habis ini. Kalau sekiranya kenikmatan dunia ini kekal, kalau kenikmatan di dunia ini abadi, maka para nabilah yang akan mendapatkannya, yang paling berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Takwa merupakan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah tabir yang melindungi seorang hamba dari mendapatkan kemurkaan dari Allah. Diatu Bapak dan Ibu, karena mulutnya selalu mengucapkan zikir, karena ini selalu taat kepada Allah, karena ini selalu takut kepada Allah, takutnya untuk melaksanakan kemaksiatan dalam kesendiriannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan akan membalas kepada kita dengan surga bagi kita yang mau menempuhnya. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa, adalah mereka yang istiqomah dalam ketaatan, senantiasa berusaha jauh dari segala kemaksiatan, dari segala perilaku perzinaan. Jika seseorang ingin menggapai titel orang bertakwa, maka ia harus tahu apa yang dimaksud ketakwaan itu. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa berarti ada 4. Yang pertama, merasa takut kepada Allah. Takutnya ketika ia suram dalam kesendiriannya, ia tahu bahwa Allah selalu memperhatikannya dalam setiap saat, dan amannya untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, beramal dengan sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang ketiga, merasa cukup dan ridho terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Bersyukurnya, disyukuri rezeki barang dari Allah. Bersyukurnya kepada Allah, alhamdulillah, Allah masih memberi rezeki. Yang keempat, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bekal apakah yang paling kita butuhkan untuk di alam akhirat nanti? Siapa kawan awak, siapa sahabat awak yang bisa untuk menghibur awak ketika di alam kubur? Tidak lain dan tidak bukan, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu, marilah selama di bulan puasa ini bersama-sama kita untuk meningkatkan yang namanya ketakwaan kepada Allah. Perbanyak amal soleh supaya amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian tausiah yang dapat Anda sampaikan. Semoga
bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Yumkin hadza minni astaghfi minkum katsiran. Unzur ma qala wa la tanzur man qala fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi